Halo Minusian 2027, ketemu lagi sama kita ya di segmen podcast untuk Fundamental Course FYP ya 2023. Nah ini adalah podcast untuk terakhir ya dari Fundamental Course yang sudah kita bahas selama ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai isu kontemporer yang sekarang terjadi di dunia, gitu ya, yaitu digitalisasi. Nah, gua di sini Aat, dosen kalian sekaligus sebagai host podcast ini bersama. Gua Bisma B 2024. Oke, kita akan membahas digitalisasi di IOR ya atau di HI. Ya. Nah, Bis, lu kan Gen Z ya, generation Z ya, bahasa Spanyolnya begitu ya, atau Gen Z gitu kan. Ya, yang hidupnya itu kan digital bet gitu ya. Ya, bisa Menurut dibilang lu, gitu. ya sekarang katanya juga kita hidup kan di revolusi industri 4.0 gitu kan. Nah, menurut lu gimana sih pengaruh digitalisasi itu di kehidupan lu sehari-hari itu? Bener nggak sih, nyata nggak sih itu? Nggak ada kata pengaruh sih, lebih ke arah teknologi atau digitalisasi adalah bagian dari hidup kita. Contoh paling gampang IG, TikTok, Twitter. Steam yang buat main game sana, saya tahu tuh banyak yang sering main game juga. Twitch juga yang buat orang-orang suka nonton streaming gitu, buat atau enggak YouTube buat orang yang nonton Windah Basudara tuh. Terus pasti hampir semua aspek dari kehidupan kita. Tahu nggak paling gampang apa? Kris. Iya. Betul. Itu tuh udah bagian dari teknologi yang ada di hidup kita. Dan yang paling gampang sih, mungkin bukan paling gampang, lebih ke arah aku bisa relate di kehidupan kerja aku tuh. Aku kan magang di CSIS tuh, yang aku udah bilang sebelumnya. Aku di sana tuh sebenarnya magang sebagai knowledge management. Atau kalau di sana tuh sebenarnya banyak responsibility-nya. Tapi yang salah satu responsibility-nya adalah bikin infografis buat masalah-masalah yang dibahas dari CSI sendiri gitu. Nah itu, of course, itu nanti di blastingnya ya kalau kita bilangnya. Itu kayak dikeluarinnya biar orang-orang bisa lihat itu. Ada di mainnya di Instagram, tapi nanti juga bisa dari LinkedIn, Facebook, Twitter juga semuanya kena. So, of course, part of our life. Iya, ini gua malah jadi salfok nih. Kayaknya tempat kerjanya si Bisma itu buat magang itu keren banget ya. Itu juga sebetulnya salah satunya membuktikan gitu bahwa anak HI itu sebetulnya kalau magang itu nggak cuma kayak di kementerian gitu kan, apa Kemenlu gitu kan. Nggak cuma di konsulat, KBRI gitu ya. Tapi ternyata bisa di macam-macam tempat ya, termasuk yang untuk yang bikin-bikin kreatif gini di sebuah think tank gitu ya. Iya. Nah mungkin lu pada nggak tahu ya apa itu think tank. Think tank itu apa sih, Bis? Think tank itu sebenarnya think tank itu bagian dari non governmental organization ya gitu. Atau kayak bisa bilang organisasi yang tidak dibawahi negara manapun lah setidaknya ya. gitu lah ya. Sedangkan kalau think tank specifically itu tuh kerjaannya jadi researcher, lo jadi akademisi. Jadi riset tuh. Jadi di HI pun lu bisa milih karir gitu ya, atau jalur karir itu sebagai peneliti, researcher gitu ya. Nah kembali ke ini tadi, waktu lo di CSIS tuh ya. Ya. Nah kalau di CSIS sendiri atau di tempat-tempat magang yang lain mungkin ya, itu seberapa ngaruh sih sebetulnya digitalisasi itu di industri lo itu? Sebenarnya kalau industrinya NGO atau think tank, sebenarnya salah satu key factor dari sebuah NGO itu sendiri adalah exposure, Mas. Nah itu that's why kita selalu mencoba untuk bikinnya di berbagai macam platform lah bisa dibilang gitu. Dan alhamdulillah di CSI sih saya kalau punya ide tuh di encourage buat coba pursue that gitu sih. Nah itu sebuah privilege juga untuk kerja di sana. Cuman yang paling penting lagi Mas itu kalau digitalisasi one of the main aspects bukan buat NGO doang menurut saya malahan ya. Tapi untuk semua government organizations gitu. Digitalisasi is the next step karena semua orang make. Ya. Kalau kita tuh nggak bisa punya HP, itu udah ketahuan lah kita mau ngapain. Nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu kan kalau nggak ada HP mau ngapain kan? Iya. Kecuali lu sedia botol sampo setiap saat itu ya. Lu kalau ke toilet gak bawa HP kan yang lu lihat kan tulisan di sampo itu kan. Mau dibaca gitu ya, ingredientsnya apa? Sampai lu apal itu kan etil metil apalah gitu ya. Nah itu jadi seperti yang tadi dibilang di awal gitu ya. Digitalisasi itu berarti memang sudah bukan sesuatu yang baru gitu ya. Bukan lagi sesuatu yang aneh gitu kan. Karena dia adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Benar. Dengan kata lain sebetulnya ya kita hidup di dalam seperti itu ya, di dalam digitalisasi. Nah, tapi kalau di dalam konteks politik nih, menurut lu gimana sih pengaruh digitalisasi itu di dunia politik tuh pada umumnya dan di dunia HI itu pada khususnya? Gue pakai contoh yang paling relatable buat anak-anak zaman sekarang yaitu sebenarnya juga sekaligus
kalian pasti akan pernah lihat meme. Hmm. Itu sebenarnya jadi salah satu weapons of politicization gitu. Itu sebenarnya konteksnya banyak lah. Apalagi kalau nanti buat 2024 yang kebetulan nanti CSIS mau ngadain konferensi banyak gitu. Ngomongnya tentang disinformasi juga. Tapi yang paling menarik buat gue dari digitalisasi itu selain meme. Itu gimana ya? Itu tuh bagian dari hidup kita. Udah bagian dari virality. Udah bagian dari kita cara menavigasi dari kehidupan nyata tuh. Politik tuh ada di digital. Karena digital itu adalah ekstensi dari apa yang kita lakukan di dunia nyata. Wah, oke. Benar kan? Ini poin menarik ya. Dari digitalisasi itu sebetulnya bisa kita bilang apa sih? Perpanjangan tangan gitu ya. Perpanjangan secara teknologi gitu ya dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan kalau boleh dipotong Mas ya, maaf ya. Tapi kalau teknologi, dengan adanya teknologi itu tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan usia. Iya. Maka perpanjangan tangannya itu bisa sangat jauh gitu ya. Iya. Dan buat gue itu sangat bermanfaat banget buat dunia HI. Katakanlah kalau kita mempertimbangkan diplomasi gitu ya. Diplomasi zaman dulu tuh harus ketemu gitu kan. Lu kan misalkan dari Amerika tuh diplomat Amerika pengen ketemu diplomat Soviet tuh misalkan lu ketemu lah di tempat netral misalkan di mana Swiss misalnya gitu ya. Biasanya di Swiss Nah, ya. misalnya kan. Nah, zaman sekarang tuh kayaknya hal-hal begitu ya mungkin masih ada ya untuk hal yang sangat penting segala macam. Tapi untuk sebagian besar bagiannya gitu ya. Ini yang menarik dari digitalisasi terutama kalau kita ngomongin medsos nih Bis ya. Kalau misalkan seorang diplomat atau kementerian gitu ya, misalkan punya Twitter gitu ya, segala info yang mereka punya itu bisa langsung di-share ke publik tanpa terlalu banyak birokrasi atau apapun gitu ya. Bener banget. Ini karena gue ini dari generasi kolonial nih, lo bisa ngeliat dari rambut gue gitu ya, gue nggak hidup ketika digitalisasi itu udah menjadi norma sehari-hari gitu kan. Gue sebenarnya ada generasi transisi gitu kan, yang sering kali disebut sebagai digital migrant gitu kan. Iya. Jadi orang yang lahirnya tidak dalam kondisi digitalisasi yang udah maju, tapi ketika dia dewasa gitu ya, digitalisasinya berkembang. Jadi kita mengalami kondisi yang belum ada digitalisasi menuju kondisi yang ada digitalisasi. Dan sebagai generasi, bagian dari generasi itu gue merasakan perbedaannya itu memang sangat terasa banget gitu ya. Terutama dalam aspek diplomasi kayak tadi contoh, gitu ya. Dan ini juga menarik ya, apalagi kalau kita mempertimbangkan kayak misalkan digital diplomasi ini. Ya. Nah, tapi selain digital diplomasi itu kira-kira pemanfaatan digitalisasi misalkan atau aspek-aspek digitalisasi itu bisa ngarahnya kemana aja sih Bis kalau untuk kayak gitu? Saya arahin dulu yang digital diplomasi dulu ya. Soalnya ada contoh yang menurut saya Wah ini menarik, oke. anak-anak tuh pasti pernah lihat gitu. Karena kalau punya TikTok atau Twitter tuh, TikTok, Twitter atau Instagram pasti akan pernah lihat gitu. Kalau kalian ingat tuh bukan Perdana Menteri, maaf. Kedubes. Oh, Kedubes Jepang terakhir buat Indonesia, bukan yang sekarang ya. Yang sebelumnya itu punya akun dedicated buat kayak lucu-lucuannya gitu loh. Sebenarnya itu kan yang salah paling satu. Instagram tuh guys. Nah, TikTok juga ada kalau nggak salah. Cuman kan kalau kita pikir itu sebenarnya salah satu ekstensi dari diplomasi budaya gitu kan, atau diplomasi soft diplomasi gitu. Jadi sebenarnya ya kalau lo main Twitter, TikTok, Instagram ya lo nggak imun dari politik sebenarnya gitu. Cuman yang kita menganggapnya itu sebagai hal yang lebih lumrah aja mungkin ya. Dan kayak tadi Mas bilang ya mungkin untuk perpanjangan sebuah topik lagi itu kalau digitalisasi itu bisa banyak lagi Mas, bukan digital diplomasi doang. Sebenarnya ini yang salah satu paling EV ya, karena kayak gimana ya, masih banyak yang belum paham gitu mungkin ya, dan kayak saya juga paham. Kenapa? Karena susah gitu, yaitu big data, dan dari big data sendiri itu juga bisa kompartementalisasi lah ya. Itu adalah dalam cyber security dan cyber crime. Nah itu penting banget tuh kan. Betul banget. Betul. Jadi big data itu guys, kalau kita ngebayangin ya, data jumlahnya banyak banget gitu ya. Saking banyaknya itu mungkin manusia biasa akan susah menghitung gitu atau mengkalkulasi. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi digital gitu kan, semua itu bisa dikuantifikasi atau dihitung dengan sangat mudah sekali. Banyak banget nih cara pakainya atau contoh-contohnya gitu ya. Kayak misalkan untuk mapping tuh pattern migrasi gitu ya, pola-pola migrasi. Ini orang migrasi kemana sih sebetulnya dari tahun sekian sampai sekian. Misalkan dari tahun 1920 misalkan gitu ya sampai 2020 misalnya. Itu kan data 100 tahun tuh, berapa juta orang tuh yang pindah-pindah. Nah mungkin statistik sederhana agak susah tuh ngitungnya ya. Banget pasti. Nah tapi kalau dengan big data ini, dengan berbagai macam apps-nya gitu ya, itu bisa dibikin agak lebih mudah lah dibandingkan 10-20 tahun yang lalu gitu ya. Dan yang menarik buat gue adalah dalam penelitian tentang big data misalkan, itu visualisasi ya bisa. Nah, data visualization. Data visualization itu
keren sehingga kita bisa langsung ngelihat, membayangin gitu kan, oh ini data apalah migrasi, data perpindahan terorisme misalkan gitu ya, atau apa kelompok-kelompok teroris gitu misalkan, atau kelompok bersenjata non negara istilah dalam HI-nya gitu ya. Itu menarik banget sih sebetulnya. Dan tadi sempat disinggung tentang cyber security sama cyber crime gitu ya. Tapi sebelum ke situ gue pengen menekankan juga nih. Zaman sekarang itu ya dengan adanya digitalisasi itu menariknya kayak gini nih. Zaman dulu yang namanya diplomat itu kayaknya eksklusif banget. Benar. Gitu kan. Nah, Lu setuju. mau presiden, mau menteri itu kayaknya eksklusif banget. Dan jadi orang malah pengen masuk Nah. HI karena itu kan Mas ya. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang tuh, presiden punya Twitter, punya Iya. Instagram, punya TikTok bahkan gitu ya, punya Facebook dan seterusnya gitu ya. Semua capres malah punya Mas. Semua capres punya gitu kan. Sehingga kita yang kesannya dulu tuh jauh gitu kan. Yang kesannya dulu itu agak nggak terjangkau gitu ya. Sekarang kita kayaknya deket banget tuh. Oh Jokowi melakukan ini misalkan. Oh si Joe Biden melakukan ini. Oh Donald Trump ngapain gitu. Kita tahu semua itu. Dan mereka juga suka kadang-kadang suka share dimensi personal mereka gitu kan. Kehidupan personal mereka gitu. Sehingga bagi gue ini salah satu poin plus ya, karena mereka jadi manusiawi, kelihatan manusianya gitu. Bukan sebuah titan-titan yang tidak bisa terlihat gitu. Nah, betul banget. Nah, tapi tadi lu nyinggung tentang cybercrime itu juga menarik banget tuh. Karena ada resiko ya tentunya ya, ketika misalkan internet gitu kan, teknologi yang namanya internet, digital teknologi ini, itu adalah buat gue tuh kalau dalam bahasanya HI itu kayak tempat anarki baru gitu loh. Dunia itu kan anarki gitu ya, kalau di HI istilahnya ya. Jadi anarki itu adalah kondisi nggak ada supreme authorities, itu tidak ada otoritas tertinggi gitu ya. Bahkan negara-negara superpower pun sebenarnya bukan otoritas tertinggi. Jadi setiap negara tuh bebas lah mau ngapain aja, itu namanya anarki gitu kan. Nah internet itu lebih anarkis lagi. Karena semua orang punya Semua orang punya akses gitu kan. Terus negara bisa ke situ gitu kan, perusahaan bisa ke situ, kita bisa ke situ gitu ya. Seperti kita pun bisa masuk ke situ, dan bahkan mungkin kalian sering dengar gitu ya. Hacker misalnya gitu ya. Jadi kayak topik skripsi saya Mas ini ya. Itu ya salah satunya itu. Kita bisa lihat contoh misalkan hacker gitu kan, meretas apalah Pentagon gitu kan. Nggak usah Pentagon Mas. Nah, Ini yang kata Badan Sandi dan iya. di Indonesia tuh. Intelijensinya lah ya, badan intelijensinya itu kayak gitu ya yang terjadi. Nah, menurut lo gimana tuh tentang cyber security itu? Sebenarnya cyber security itu harus didefinisikan lagi sih Mas. Sebenarnya kalau cyber security kita memahaminya itu lebih ke arah securitization atau kayak keamanan dalam bentuk digital gitu. Sebenarnya dalam konteksnya banyak sih. Sebenarnya saya bukan seorang expert di sini juga karena riset interest saya bukan di situ. Cuman kebetulan karena saya riset tentang internet governance dan juga teknologi pasti akan bersinggungan gitu. Nah, cyber security itu sebuah hal yang sebenarnya masih kompleks. Tapi yang paling penting itu adalah nggak banyak orang peduli. Itu sebenarnya salah satu yang paling fatalnya itu. Yes. Dan nggak banyak development dalam situ sih. Justru malah yang pakai tau nggak siapa Mas? Corporations. Iya. Nah itu dia. Mungkin itu bagian beda lagi dari politik gitu ya. Itu beda lagi nanti. Itu menarik juga. Nah, cuman mungkin ini Mas ya. Tadi saya jadi kepincut gara-gara Mas bilang data visualisasi gitu. Karena sebenarnya salah satu interest riset saya ya, selain buat topik skripsi adalah tentang big data juga. Gitu. Tapi big data tuh apa ya Mas? Kita saya bilang untuk masih EV, masih banyak yang nggak paham gitu. Termasuk saya pun masih nggak begitu paham gitu. Harus bisa coding dan juga harus bisa HI gitu. Gimana cerita gitu kan ya. Tapi itu dia tuh, justru di situ. Ketika ada orang yang bisa menavigasi di antara dua dunia itu. Nah ini. Iya, wah ini menarik banget. Saya ada beberapa contoh sih sebenarnya. Mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Editor ya nanti ditaruh sama editor gitu. Ada 2 contoh namanya Bellingcat itu kayak sebuah research organization sama CIR atau Center of Information Resiliency. Nah itu mereka bisa mencari tahu berapa banyak orang-orang yang menjadi korban gitu ketika di dalam Myanmar dan juga di Rusia dan Ukraina gitu. Mereka masing-masing punya research interestnya sendiri dan di berbagai negara. Cuma mereka tuh memakai satellite imagery dan juga open data gitu buat bisa menavigasi dan bisa merecording gitu. Nah itu sebenarnya kan bagian dari big data gitu ya. Sebenarnya kompleks juga dan sejujurnya kayak orang-orang Indonesia pun masih belum banyak yang paham tentang itu. Sebenarnya kalau misalkan dibahas di dunia nyata, contoh yang nyata baru itu. Dan emang susah dan emang gak gampang. Dan ini pun masih ibarat kata apa ya? Masih belum banyak even akademisi gitu. Belum banyak yang fokus ke situ. Tapi ini dunia baru tuh ini gitu. Sampai ke media ada namanya ground news itu
Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sih ya. Nanti kita explore ya guys ya. Karena ini memang ranah baru gitu ya dalam studi HI. Tapi kalau kita mau kaitkan ternyata memang digitalisasi itu impactnya luar biasa banget ya untuk hubungan internasional gitu ya. Dari digital diplomasi misalkan, dari kita bisa tahu personal para pejabat-pejabat publik dunia gitu ya dan seterusnya gitu ya. Bahkan sampai kayak hal-hal yang menyangkut kayak cybercrime gitu ya, kejahatan siber gitu ya atau kejahatan yang menyangkut keamanan siber. Mungkin baru-baru ini kalian juga aware lah ya bahwa banyak sekali pencurian data misalkan itu ya. Dari bank kita misalkan atau mungkin dari social security number di Amerika yang dijual ke sini, hackernya orang sini gitu ya. Banyak banget hal-hal seperti itu. Artinya apa? Isu-isu seperti ini pun ternyata bisa menjadi concern dalam hubungan internasional. Jadi hubungan internasional sekarang mengingat dinamikanya yang begitu luar biasa gitu ya. Itu tidak hanya menyangkut tentang perang doang, tidak hanya menyangkut tentang damai doang, tentang pembangunan negara-negara tidak berkembang atau kurang berkembang, tidak hanya masalah apapun gitu ya, gender atau apapun ya. Tapi bahkan masalah-masalah seperti ini pun juga menjadi fokus perhatian juga di hubungan internasional. Nah, gimana kalian ngelihat ini? Menarik ya di HI ya. Jadi skopnya luas banget, kita bisa belajar banyak banget gitu ya dengan para expert yang ada di HI BINUS tentunya. Dan kita juga sering undang ya expert dari luar juga untuk memperkaya apa yang kita dapat di perkuliahan. Of course, BINUS ya. Begitu. Yes. Nah itu guys, jadi itulah yang kita bisa diskusikan ya terkait hubungan antara digitalisasi dengan hubungan internasional. Jadi ini adalah ranah yang sangat luas sekali untuk kita explore nantinya ya. Jadi itulah mungkin yang bisa kita diskusikan dulu sampai di segmen kali ini. Until next time ya Mas ya? Until next time ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya, di podcast-podcast berikutnya. Mungkin gue sebagai host akan mengundang teman-teman yang lain, senior-senior lain, atau bahkan mungkin alumni, dosen-dosen lain dan seterusnya untuk memperkaya pemahaman kita semua tentang hubungan internasional. Segitu dulu dari gue dan Bisma. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya. Ciao. Ciao, sayonara.